Lepaskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak jemaah musholla Al-Ikhlas komplek yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sungguh luar biasa banyaknya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa melaksanakan perintah Allah. Di antaranya tadi kita sudah sholat maghrib, kemudian sholat isya berjamaah, dan alhamdulillah insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada malam hari ini tentang tayamum. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas kita semata-mata untuk belajar, menuntut ilmu, mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, berbagi, berdiskusi, ini semua menjadi amal soleh bagi kita semua, sehingga nantinya di yaumil akhir ini bisa menjadi tambahan pemberat amal soleh kita di yaumil akhir. Amin. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada Nabi, dengan rutinnya kita mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi, insyaallah di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan belajar tentang tata cara tayamum. Di sini sebelum kita memulai ya, kita akan memberikan penjelasan tentang makna daripada tayamum. Menurut bahasa ya, tayamum ini berarti al-qasdu, sebagaimana yang tertuang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan janganlah kamu berniat. Qasdu itu artinya niat, maksud, tujuan ya, memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Dan janganlah kamu berniat memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Ini kalau kita lebarkan ayat ini bisa juga ke pilkades ini, kan gitu kan? Kalau kita lebarkan lagi artinya jangan kita memilih yang buruk-buruk, mengambil yang buruk-buruk, kemudian kita nafkahkan, menafkahkan daripadanya. Contoh, ada istilah orang, aku mencuri Ustadz katanya, tapi hasil curian sedekahkan sama anak yatim katanya. Ini bisa sebagai dalil bahwasanya tidak bisa mencuci pakaian di air kotor. Itulah dia. Ini bisa jadi dalil seperti itu. Jadi kalau ada bilang aku mencuri tujuanku untuk menolong orang miskinnya, du'afanya, anak yatimnya, maka itu tidak bisa dibenarkan, gitu ya. Jadi kalau yang baik itu hendaklah berasal dari yang baik. Itu menurut bahasa ya. Menurut istilah tayamum adalah menggunakan sa'id. Sa'id itu artinya debu. Ini bahasa Arab ya, atau tanah, sa'idan thayyiban ya. Kemudian mengusap wajah dan kedua telapak tangan
dengan niat untuk melaksanakan ibadah yang disyaratkan padanya bersuci. Itulah menurut istilah. Jadi kesimpulannya adalah tayamum ini merupakan salah satu media bersuci pengganti daripada air. Jadi media kita bersuci itu yang utama adalah air. Ketika kita tidak menemukan air atau ada halangan untuk menggunakan air, maka jalan keluarnya adalah dengan cara bertayamum. Itulah sebagai pengerti daripada tayamum. Adapun dasar perintah untuk melaksanakan tayamum ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Yang artinya, dan jika kamu sakit, sakit dalam artian di sini tidak bisa bersentuh atau menggunakan air untuk bersuci. Au ala safar, atau sedang dalam berpergian. Berpergian ini itulah nanti kayak kita misalnya mau ke Medan, trip tembak, ya kan? Berangkat kita dari sini jam 4, subuh di tengah jalan. Kalau naik Tatra, naik Pas, Rajana Pogos, naik Lolo Karona, naik Sampri, naik Lalupa dan lain sebagainya, orang itu jarang mau berhenti karena kita bukan charter. Kita salah satu penumpang dari banyak penumpang. Jadi nggak bisa kita bilang, bang, meradilis sekejap, aku sholat subuh. Udah bu. Jadi jalan terus. Au ala safar, ketika safar, atau kita pergi ke lebih jauh daripada itu, kan baru ke Mekah melaksanakan haji dan umroh dan lain sebagainya. Ya. Atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan. Nah ini telah kemarin sudah kita bahas juga ya, tentang keluar dari kamar mandi tapi tidak mendapati air, atau sedang membuang hajat tapi tidak mendapatkan air. Nah, nanti masalah membersihkan najis, insya Allah habis daripada tayamum ini kita akan membahas tentang najis dan cara membersihkan najis. Jadi tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan. Nah, ini juga menyentuh perempuan sudah kita bahas kemarin, ya, di bab hadas besar atau hadas kecil dan bab wudhu. Kemarin sudah kita bahas menyentuh perempuan. Kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau yang suci. Jadi bukan sembarang tanah. Ya, sa'id ini bisa juga diartikan dengan debu. Jadi tanah bisa, debu bisa. Kemudian usaplah mukamu dan tanganmu. Nah, ini menjadi dalil sebagai cara bertayamum. Salah satu dalil dari Quran surah An-Nisa. Usaplah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ini dasar perintah tayamum. Di dalam Al-Quran lagi ada disebutkan juga dalam surah Al-Maidah ayat 6. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau debu
sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu atau debu. Ya, ini dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. Jadi ada dua ya. Kalau dalam dalil dari Al-Quran itu ada dua, surah An-Nisa ayat 43 dan surah Al-Maidah ayat 6. Sedangkan perintah daripada atau dasar daripada bertayamum ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhiyah, ya, disebutkan waju'ilat turbatuha lana tahuran, dan dijadikan debu untuk kami sebagai alat untuk bersuci. Di dalam hadis riwayat Bukhari, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dianugerahkan kata Rasulullah untukku tanah sebagai tempat sholat dan juga untuk bersuci. Artinya tanah itu selagi dia dalam kondisi suci maka boleh melaksanakan sholat di situ, dan tanah itu selama dia masih dalam kondisi suci, tidak ada jelas nampak kita di situ kotoran, maka itu bisa kita pakai untuk bersuci. Jadi artinya nanti Pak Bapak, ya kan, kalau seandainya nggak ada tempat untuk sholat, contoh ada tanah, di atas tanah itu pun boleh sholat. Nah, dengan catatan perhatikan dulu di sekelilingnya. Ada nggak kotoran-kotoran atau najis-najis yang kasat mata, yang nampak oleh mata. Tapi kalau dia nggak kasat mata, nggak nampak oleh mata, maka kita anggaplah itu tempat yang suci. Oke. Kemudian rukun tayamum. Nah, rukun tayamum ini sebagaimana kita ketahui bahwa yang pertama adalah niat kita untuk bertayamum. Nah, kemudian memindahkan debu atau dalam artian itu menepukkan. Nah, ini merupakan rukun. Jadi dia itu harus ditepuk, nggak boleh nggak ditepuk, harus ditepuk. Tepuk ini boleh tepuk kuat, tapi jangan kuat kali. Boleh tepuk kuat, boleh juga pelan. Contoh tepuk kuat itu misalnya, misalnya tepuk kuat tuh, ini tepuk kuat. Bisa juga nggak tepuk kuat, pelan aja. Ini merupakan rukun, harus tepuk. Kalaupun dia di dinding, tepuk. Kalau mau tepuk kuat sih, ya. Kalaupun misalnya kita di kendaraan, bisa ditepuk di kursi penumpang. Oh ya, dinding tadi udah. Oh, nang mah kuat su, nan hidup na, hidup na takadino lah kan. Boy, malai tanah pe, boy, malai ambal bagian pe, boy. Boy, ya kan? Tepuk baik, tepuk keras bisa, tepuk pelan pun bisa. Tapi kalau dia tanah seperti zaman Rasulullah SAW itu kan, kadang orang itu berada di padang pasir, ya kan? Yang di situ bangunan nggak ada, apa-apa nggak ada. Jadi solusinya adalah tanah, langsung ke tanah. Nah, kalau kita di sini rata-rata di mana-mana kita dapati bangunan, kan gitu kan? Ataupun dalam kendaraan ya tubuh kendaraan itu aja. Jadi kita tepuk tadi seperti itu. Ya, niat memindahkan debu ke tangan, debu tadi dipindahkan ke tangan, kemudian mengusap wajah, kemudian mengusap tangan, ya, dalam mengusap tangan, dan kemudian yang terakhir adalah tertib. Tertib ini kalau sebahagian ulama dalam tayamum ini dihilangkan tertib, tapi sebagian lagi menuntut untuk tertib. Kenapa di sini ada ikhtilaf? Karena ada dua hadis yang juga berbeda. Nah, nanti kita bahas. Ada dia tangan diluan diusap, ada dia wajah diluan diusap. Nah, ini makanya yang membuat sebagian ulama itu tidak memakai tertib. Kalau tertib ini kan dia artinya nggak boleh berurutan. Iya, nggak boleh dia suka-suka kita. Contoh kayak mengambil wudhu, kaki dulu,
baru telinga dulu, habis ke muka, nggak boleh. Jadi harus tertib. Kalau muka dulu, habis muka, habis tangan, kepala. Nah, itulah namanya tertib. Habis nomor 1, ya nomor 2, habis 2, ya 3 gitu. Itulah tertib. Nggak bisa 5 dulu, Baru nomor 1. baru nomor 1, baru nomor 2, nggak bisa. Itulah namanya tertib. Tapi dalam tayamum ini ulama kita berbeda pendapat. Ada yang menggunakan tertib, ada yang tidak. Jadi tertib ini artinya kalaupun kita nanti memakai dalil dari yang wajah duluan, maka habis wajah tangan. Jadi kalau mengambil dalil, memakai dalil yang tangan duluan, maka habis tangan wajah. Nah, itulah maksud mungkin di sini sebagai tertib. Ya. Nah, kemudian di sini yang membatalkan tayamum. Nah, tadi rukun ya, rukun tadi ada 4. Pertama, niat. Yang kedua, memindahkan debu dari tanah, dari tempatnya ke tangan. Yang ketiga, mengusap wajah. Yang keempat, mengusap tangan. Menyapu tangan, menyapu wajah, mengusap tangan, mengusap wajah. Gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir tertib itu tadi ya. Kemudian yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum itu yang pertama, apa saja yang membatalkan wudu. Nah, apa saja yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Nah, kita tahu lah kan membatalkan wudu itu kan. Nah, keluarnya dari 2 kemaluan gitu kan. Kemudian dan lain sebagainya, itu kemarin sudah kita bahas, kita ingatlah itu. Kemudian yang kedua adalah keluar dari Islam, murtad. Nah, ini kalau dia cerita murtad ini bukan hanya wudhu yang batal kan, semuanya juga batal, syahadatnya pun batal, namanya murtad. Syahadat batal, wudhu batal, semua batal. Nah, kemudian yang ketiga yang membatalkan tayamum ini ragu atau sudah bertemu dengan air atau mendapatkan air. Jika alasan dia bertayamum itu karena nggak ada air. Jadi alasan dia, kan alasan tayamum ini kan banyak, ya kan? Nah, ada karena sakit, ya kan? Nah, ada karena tidak mendapati air. Jadi kalau niat dia bertayamum karena tidak mendapatkan air, begitu dapat air tayamum batal. Atau begitu dia menjumpai air batal. Nah, itulah daripada membatalkan tayamum. Nah, kemudian selanjutnya, kapan kita dibolehkan untuk bertayamum? Nah, yang pertama, tidak ada air atau tidak ditemukan sumber air atau sumber air itu jauh. Nah, contoh misalnya kita di atas deleng, lae iteruh, mau turun ke bawah, mungkin resiko besar, ya kan? Bisa terpeleset lah, bisa lain-lain lah alasan. Maka itu boleh kita mengambil langkah untuk bertayamum. Lo ngolai memang, tapi sulit dicapai, sulit ditempuh. Nah, lo halangan-halangan. Nah, ada halangan-halangan yang membuat kita susah mengambilnya. Lo memang lain, atau tidak ada air. Kemudian yang kedua, jika memiliki luka atau penyakit yang dikhawatirkan menggunakan air. Ini kayak tadi lah. Contoh itu dari anjuran, didukung dengan anjuran daripada dokter. Kalau misalnya ini penyakitmu Pak, kata dokter, nggak bisa kena air. Kalau kena air makin tambah parah. Nah, maka ini bisa menjadi acuan bagi kita untuk mengganti air, berwuduk dengan air dengan cara bertayamum. Kemudian yang ketiga, jika air sangat dingin dan sulit dipanaskan. Contoh kita berada di satu daerah, gitu kan, anginnya, airnya dingin sekali. Kita nggak sanggup menyentuh air itu,
Nggak sanggup kita menggunakan air itu untuk berwudu atau bersuci lah kita bilang, berwudu ataupun mandi wajib. Nggak sanggup kita. Dan di situ pun tidak ada alat untuk membuat air itu menjadi panas. Nggak ada alat. Karena kan yang paling utama itu kan bersuci dengan air. Paling utama. Lo memang air, tapi bergoh kelun. Nggak sanggup kita untuk memakainya bersuci. Bisa dipakai itu, tapi harus dipanaskan. Alat untuk memanaskannya tak ada pula. Maka ini boleh diganti dengan tayamum. Kemudian yang keempat, jika air itu diperlukan untuk minum, ya, karena khawatir misalnya kehausan. Artinya ini dalam masa penceklik, dalam masa susah air. Lo memang lae, tapi laen dikhususkan atau diutamakan untuk minum. Untuk menyambung hidup, minum. Lo memang lae, tapi situk IP dipergunakan untuk minum. Jadi itu bisa menjadi dasar dalil bagi kita untuk memindahkan atau mengalihkan berwudu dengan air atau bersuci dengan air dengan cara tayamum. Jadi ada 4 ya. Nggak ketemu air atau airnya jauh dan ada halangan untuk kita mengambilnya. Yang kedua, ada penyakit yang tak bisa kena air. Yang ketiga, air tuh bergoh kalun, sangat dingin dan susah untuk dipanaskan. Dan yang keempat, air itu sedikit dan sangat perlu dipakai untuk minum, maka itu boleh diganti dengan bertayamum. Kemudian langsung saja kita masuk cara untuk bertayamum. Jadi tadi kita sudah bahas pengertian tayamum. Kita sudah bahas dasar perintah tayamum dari Al-Quran dan hadis. Kita juga sudah bahas tentang rukun tayamum. Kita juga sudah bahas tentang yang membatalkan tayamum. Kita juga sudah membahas tadi tentang kapan dibolehnya atau waktunya untuk bertayamum. Nah, sekarang bagaimana cara kita melaksanakan tayamum? Hadis yang pertama dari Amr bin Yasir. Ja'a rajulun ila Umar ibnul Khattab faqala inni ajnabtu falam usibil ma'. Faqala Ammar bin Yasir li Umar bin al-Khattab amma tadhkuru anna kunna fi safar ana wa anta fa amma anta falam tusalli wa amma ana fatama'aktu fasallaitu fadzakartu lin nabi sallallahu alaihi wasallam qala nabi sallallahu alaihi wasallam innama kana yakfika hakada fadaraba nabi sallallahu alaihi wasallam bikaffaihi al-ard wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Artinya ada seorang mendatangi Umar bin Khattab, lalu ia berkata kepada Umar, aku junub. Nah, ini junub, hadas besar, dan tidak bisa menggunakan air. Lalu Amr bin Yasir berkata kepada Umar bin Khattab mengenai kejadian ia dulu. Jadi ini ada 3 orang. Satu yang menjalankan kondisi, satu orang yang menerima cerita aduan, satu orang yang telah pernah mengalami hal yang serupa. Nah, ini ada 3, ya kan? Datang seorang kepada Umar, berarti ada satu orang datang kepada Umar. Umar orang yang kedua. Lalu diceritakannya bahwasanya orang yang datang ke Umar tadi bercerita bahwasanya aku junub, tapi aku tidak bisa menggunakan air untuk bersuci, kata orang ini tadi. Lalu Ammar bin Yasir berkata kepada Umar. Jadi ada 3 orang di sini. Satu seseorang, 2 Umar bin Khattab, dan yang ketiga Ammar bin Yasir.
Lalu Ammar bin Yasir berkata kepada Umar bin Khattab mengenai kejadian yang pernah dialaminya dulu. Kata Ammar bin Yasir, aku dulu berada dalam safar, sedang dalam perjalanan. Aku dan engkau sama-sama tidak boleh sholat. Adapun aku kala itu mengguling-gulingkan badanku ke tanah. Jadi aku dan kau, sama yang nanya sama Umar tadi. Aku kata Ammar bin Yasir, dan kau sama yang nanya sama Umar, katanya sama-sama tidak boleh sholat. Kenapa tidak boleh sholat? Karena junub. Karena berhadas besar. Lalu apa kata Ammar bin Yasir? Dulu aku mengguling-gulingkan badanku ke tanah, lalu aku sholat. Nah, inilah. Jadi dulu mungkin tidak sampai praktek atau belum sampai praktek bagaimana cara tayamum dalam hal mandi. Jadi menurut dia kalau berwudu anggota tubuhnya sudah tertentu, dan kalaupun mandi junub seluruh tubuh harus basah. Dia berpikir seperti itu. Oh, kalau mandi wajib pakai air, seluruh tubuh harus basah. Jadi dipikirnya pun kalau aku bertayamum untuk hadas besar, junub, berarti harus semua juga kena debu pikirnya. Terakhir guling-guling ya. Guling-guling. Inilah. Tapi kan pakai basahannya dia itu. Itu Allahu alam. Di sini nggak diceritakan basahan atau enggak. Itu Nanti tanya. di sini Ringan. ya, di sini diceritakan kalau dia itu untuk bersuci daripada junubnya itu guling-guling dia di tanah tadi. Karena dia berpikir mandi itu harus seluruh tubuh. Terakhir guling-guling. Inilah kalau seandainya kita hanya tahu pengganti wudhu dengan air itu tayamum. Kalau sempat sampai situ aja kita tahu, susah kan? Iya, iya. Tayamum pakai debu atau pakai tanah katanya. Nah, terakhir timbullah logika tadi. Oh, berarti kalau tayamum pengganti wudhu, semua dibikin kayak wudhu tadi. Kumur-kumur pakai debu, istinsyak ngirup pakai debu, sapu muka pakai debu, sapu tangan pakai debu, kepala pakai debu, telinga pakai debu, kaki pakai debu. Itu kalau tak sampai prakteknya. Contoh lah ayat tadi aja, contoh misalnya di apanya, fatayammamu sha'idan thayyiban, cukup. Kata Allah SWT, maka bertayamumlah kamu sha'idan thayyiban, dengan debu yang suci. Kalau sampai di situ aja, sampai dalil itu tak ada prakteknya, kan terakhir logika lah kita. Kan itu kan? Bagian mau ke wudu'i, bagian mah pas tayamum, bagian pas mandi wajib, bagian mah mandi wajib, terakhir guling-guling ya. Lalu disampaikanlah cerita itu atau kisah Amr bin As itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum. Senyum dia. Iyalah. Bagi sedai mau lawa ya kapna. Lucu rasanya. Mau kalah. Mandi junub tayamum berguling-guling nolai tangi. Bagi lawak ya pak betul. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Ammar bin As, karena dia Ammar bin Yasir, karena dia menceritakan tentang guling-guling dia di tanah tadi, maka Rasulullah SAW katakan, cukup bagimu melakukan seperti ini. Dicontohkanlah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau menepuk kedua telapak tangannya ke tanah, lalu beliau tiup kedua telapak tersebut. Ya kan? Itu kalau terlalu banyak kita bikin. Tapi kalau sekedar aja kita bikin gini, atau ini kalau biasanya yang main tiup itu kalau dia di tanah langsung. Kalau seandainya di dinding, ini ada debu yang suci. Nah, jangan kita pikir nggak ada debu di sini. Nah, gini aja kan nggak ada, tersisa. Ya kan? Baru kemudian mengusap wajah, diusap wajah, dan kedua telapak tangannya diusap wajah. Kemudian diusap wajah kayak mana beruduk loh. Baru kemudian kedua tangannya. Nah, ini nanti ulama banyak kali prakteknya tentang
cara tayamum. Ini yang pertama saya bikin ya. Yang pertama ditepuk dia. Barang idike pe pokok nalok tebu isi. Tepuk. Tiup. Ya kan? Baru sapukan ke wajah. Dah. Baru tak menepuk lagi. Kalau dia di sini tak menepuk lagi. Cukup yang tadi itu bikin ke tangan. Nah, tangan kanan dulu. Nah, tangan kanan, baru tangan kiri. Selesai. Ini yang pertama. Oke, udah dapat tadi kan? Jadi dia gitu aja. Tangan tuh sampai pergelangan. Nah, ini nanti ikhtilaf ini. Nah. Nah, jadi telapak ini nggak perlu. Yang perlu itu punggung. Punggung. Nah, wajah baru punggung. Oke. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua yang direwayatkan oleh Muslim. Disebutkan di sini yang artinya supaya singkat. Kemudian Nabi SAW menepuk kedua telapak tangannya ke tanah dengan sekali tepukan. Kemudian beliau usap tangan kiri atas tangan kanan. Bagaimana ini maksudnya? Kemudian beliau usap tangan kiri atas tangan kanan. Yang mana duluan ini? Memakai tangan kanan, itu loh maksudnya itu. Tangan Kalau kiri. memakai tangan kanan berarti tangan kiri yang diusap. Ini pertama dibilangnya, kemudian beliau usap tangan kiri di atas tangan kanan. Berarti tangan kiri lah yang mengusap kan begitu. Ah, berarti kanan duluan. Lalu beliau mengusap punggung kedua telapak tangannya dan mengusap wajahnya. Kemudian beliau usap tangan kiri atas tangan kanan. Bisa juga maknanya ini menjatuhkan debu tadi. Gini. Bisa. Atau bisa juga gini. Kemudian lalu beliau mengusap punggung kedua telapak tangannya. Beliau usap punggung kedua telapak tangannya dan mengusap wajahnya. Kalau di hadis riwayat Muslim, yang mana duluan? Tangan. Beda kan? Tadi yang diriwayatkan oleh Amr bin As tadi ini hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 338. Itu muka dulu baru tangan. Di hadis Muslim tangan dulu baru wajah. Sama kayak tadi, tangan dulu baru habis itu wajah. Di sini dibilang menepuk sekali tepukan. Sekali juga, nggak dua kali. Sekali aja. Oke. Kemudian di sini dari hadis yang diriwayatkan oleh Darul Qutni, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tayamum itu 2 kali tepukan. Lain lagi. 2 hadis yang pertama sekali tepukan, beda tempat. Pertama wajah, kedua tangan, punggung tangan. Hadis Muslim tangan dulu baru wajah. Dua-dua hadis Bukhari dan Muslim itu sama-sama sekali tepukan. Dalam hadis Darul Qutni, Ad-Darul Qutni itu dikatakan Rasulullah SAW tayamum itu 2 kali tepukan. 1 tepukan untuk wajah dan 1 tepukan untuk kedua telapak tangan sampai siku. Lain pula lagi ceritanya. Tadi tangan sampai pergelangan. Sementara dalam hadis Darul Qutni itu sampai siku. Ini dipakai oleh mazhab Syafi'iyah. Jadi macam mana caranya? Yang 2 kali ini? Pertama tadi ditepuk dia. Dah. Baru timbus. Atau kayak tadi bisa diginikan juga. Bisa diturunkan melalui itu, bisa diturunkan melalui hembusan. Udah? Yang pertama katanya wajah dulu.
Nah, dah. Baru tepuk sekali lagi. Hembus lagi. Baru ke tangan sampai siku katanya. Macam mana ini? Kalau ulang dari mazhab Syafi'iyah itu dibagi 3 tempatnya itu. Satu ujung, satu telapak, satu jempol. Nah, ini agak ribet dia. Satu ujung, satu telapak, satu jempol. Nah, ujung, contoh, ujung. Ini dimulai dari sini. Ya, ujung. Baru masuk dia ke sini. Nah, udah telapak tangan. Ujung ini itu untuk di punggung. Untuk di punggung. Tapi yang satu ini tinggal punggung 4. Punggung. Baru yang tengah ini untuk badannya. Nah, badan. Udah? Baru yang jempol ini ke jempol. Nah, perhatikan lagi. Ada 3 tempat. Satu sini. Nah, kedua sini. Ketiga sini. Yang sini untuk punggung tangan. Ya, untuk punggung tangan. Gini bikin. Nah, udah? Yang tengah untuk badan tangan ini. Nah, begitu dia punggung sini, masuk gini. Nah. Nah, udah? Nah. Baru yang jempol ini tadi ke jempol. Nah, coba tes dulu. Tes Pak, biar apa? Nah, tes. Ah. Iya. Enggak diputar tangannya. Yang ini telapak tangan enggak. Telapak tangan enggak. Telapak tangan enggak. Nah, yang 4 dulu gini. Dah. Sampai siku. Putar. Nah. Berarti jempol ketemu jempol lah ini. Iya. Ustaz, ya. Jangan lagi itu. Nah, itulah dia. Memang agak ribet. Agak ribet lah. Agak ribet. Ya, agak ribet lah. Jadi kalau yang tadi, yang hadis Bukhari, hadis Muslim, cukup sampai tangan. Dan cara mengusapnya pun gampang. Tepuk, usap. Sekali tepuk aja. Begitu habis usap muka, ginikan tangan kanan, ginikan tangan kiri. Selesai. Tepuk, usap. Ginikan tangan kanan, ginikan tangan kiri. Selesai. Sekali-sekali aja. Sekali-sekali. Maksudnya 3 kali, sekali-sekali saja. Tapi kalau bisa 3 kali lebih bagus enggak? Enggak. Enggak seperti itu. Nah, sama pula nanti dibikinnya kayak sholat subuh kan? Sholat subuh 2 rakaat, nih lah kan? Bagus ni mana kuat teluno lah. Biar tambahnya ya. Tambah lah. Pahala ni dah kan? Padahal salah. Karena ini sudah ada ketentuan. Berarti gua simpel ini. Ya. Kapan kita bisa menggunakan tayamum ini tadi? Pertama, kalau nggak ada air. Adapun air tapi Nggak bisa digunakan. susah untuk didapat. Maksudnya susah untuk dijangkau. Banyak halangan. Misalnya dia tak jauh ataupun dekat tapi kita menghadapi harimau, menghadapi apa? Susah. Bagi lembeng lagi susah. Waktu mendesak. Baru yang kedua tadi apa? Kalau karena sakit, nggak bisa sentuh air. Yang ketiga, Lalu dingin kali. bergoh kelun, mulai. Udah sanggup. Ini tadi Ustaz bilang dipanaskan bisa supaya panaskan dulu. Bisa. Bisa ya? Sama kayak mandi tadi. Mandi pakai air yang dipanaskan boleh. Wudhu pun bisa. Bisa. Wudhu, mandi wajib bisa pakai air yang Panaskan. dipanaskan. Boleh. Yang nggak boleh itu adalah air yang terkena sinar matahari. Karena yang dipanaskan bencana mas. Itu ya. Jadi kayak kemarin lah pertanyaan kita, ada drum di ladang. Udah dibahas kan? Itu diingatlah. Itu. Jadi 2 hadis Bukhari, hadis Muslim
sama-sama sekali tepuk, Beda urutan. tapi beda urutan. Hadis Bukhari muka duluan, baru tangan. Hadis Muslim tangan duluan, baru Muka. muka. Sama-sama sekali tepukan. Hadis Darul Qutni tepuknya 2 kali. Tepuk untuk muka beda, tepuk untuk tangan beda. Tangan pun sampai siku. Nah, caranya pun ada. Bagi 3, ujung, tengah, jempol. Ujung untuk punggung Tangan. tangan, tengah untuk batang tangan ini. Nah, batang tangan, baru jempol untuk jempol. Begitu juga ini. Nah, itulah dia. Itulah cara tayamum. Jadi terserah bapak mau pakai yang mana. Kalau mazhab Syafi'i memakai yang Darul Qutni. Kalau si pakai lo mulai. Sehat kita lah. Contoh, karena kita kadang sering kita trip tembak ke Medan. Nah, iya kalau tertahan kita wudhu kita yang dari rumah itu. Kalau sempat tak tertahan, batal dia tak cewek pula di samping kita. Itu yang paling berat. Udah mau sengaja, nggak sengaja gesek-gesek. Apalagi cantik pula. Kan gitu. Jadi kadang bisa batal seperti itu. Kadang tak kena angin pagi itu, masuk angin pula akhirnya buang angin dia. Kan gitu banyaknya itu. Namanya di perjalanan. Udah boleh tak dokon mana supiri, meradin sekejap bang. Laku sholat subuh kateku. Ada mau boy. Idok ko pada pelengko isen penumpang nih nak. Aku ke Islam ya. Kan gitu kan. Kecuali memang supirnya pun nggak mau tinggal sholat. Nah itu entah permisi dia. Stabile akan penumpang sholat melebih kami nih nak. Nah, entah. Lain nol judulnya kan nih kan. Atau barang P kita berjalan jauh pakai mobil pribadi atau mobil kita rental. Jadi ini semua kata Allah Subhanahu wa taala, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Allah hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu. Jadi memang Islamen mudah kelun. Asal kita tahu. Kan mudah kan? Nggak bisa kena air, tayamum. Layan dah lot, tayamum. Lot layan tapi ndao, susah ki buat, tayamum. Lot layan tapi situk khusus untuk minum, tayamum. Memudah na Islam dah. Intinya saat tahu lah aturan mainnya. Asal tahu aturan main. Nah, bagi sholat pe, ada bui cendar, kundul. Ada bui kundul, berbaring, bukan ini orang betul sholat. Aku udah betul sholat. Jai medem, jai mau berbaring. Berbaring disolatkan. Kalau ada boy, lodeng sadanai, isyarat. Isyarat sambil. Dengan isyarat. Ada boy Karina, mau Disolatkan. berjamaah kita kan? Iya hijau lo, kita ikut kita. Jadi kata Allah, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Allah hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu. Itulah bentuk kesempurnaan nikmat Allah. Allah beri kita kemudahan dari apa yang mungkin sulit menurut kita. Jadi di sini juga dikesampaikan ya, dan ini dipermasalahkan atau diperselisihkan oleh ulama kita dalam kesahihan hadis ini. Ada ulama yang menyatakan hadis ini hasan, ada juga yang menyatakan hadis ini dhaif ya, dan lain sebagainya. Ya. Ini Sudah. ya, oke, kita lanjut sekali lagi ya. Ya, silakan Ustaz. Ini tentang berapa lama tayamum itu bertahan. Kalau wudhu itu bertahan sampai batal wudhu. Contoh, meletahan kita wudhu Isya sampai Isya lagi balik. Bisa. Bisa.
Meletahan kita oleh wibatan. Tino ada mau bedem-bedem diri, dijaga mau duduk begini. Ah, Kau bedem pasti naik pasti batal. Tapi kalau kan ada medem-medemnya, kalau dia medem tidak bersender, kundulia, medemnya menahan dengan tubuhnya sendiri, maka itu tidak batal wudu. Tapi kalau medem bersender, barang medem berbaring, ini enggak membatalkan wudu. Nah, gitu kemarin yang kita bahas. Jadi wudu ini panjang dia pemakaiannya, bisa beberapa kali ibadah selama dia tidak batal. Tapi meletayamumen, kalau tayamum ini ada satu hadis, ini juga diriwayatkan oleh Darul Qutni, tapi di sini banyak ulama yang mendoifkan hadis ini. Gitu. Tayamum itu hanya bisa dipakai sekali ibadah wajib. Nah, ibadah wajib. Jadi contoh kita pakai untuk ibadah sholat maghrib, begitu sholat isya tayamum balik. Isya kita sholat mau subuh tayamum balik. Subuh kita sholat mau zuhur tayamum balik. Zuhur kita sholat mau asar tayamum balik. Jadi dia hanya bisa dipakai untuk satu kali. Itu pun kalau ibadah wajib. Kalau sunnah baca Quran, siap baca Quran, sholat duha atau sholat tahajud itu boleh. Sholat tarawih, sambung sholat witir, sambung sholat tahajud, Witir 11 kali. ya kan gitu kan? Maka ini boleh dipakai. Tapi kalau untuk sholat wajib maka cukup dipakai sekali. Nah, jadi bapak-bapak itulah cara dan penjelasan tentang tayamum ini. Kalaupun seandainya nanti terjadi kepada kita di satu saat, di satu waktu, maka kita sudah mengetahui bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya dalam melaksanakan tayamum tersebut. Ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kesalahan itu berasal dari saya, kesempurnaan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaannya, Ustaz. Ya, silakan. Saat kita bertayamum itu, apakah kita harus mengingat dalilnya? Ingat dalil. Contoh sunnahnya itu tadi. Ada contoh yang diriwayatkan Bukhari, ada yang diriwayatkan Muslim, sama Darul Qutni. Saat kita melaksanakan tayamum itu, mestikah kita ingat itu yang meriwayatkan itu, sehingga kita melaksanakan seperti yang kita laksanakan itu? Ya. Jadi itu hanya sebagai dalil bagi kita untuk menyatakan bahwasanya beginilah yang dipraktekkan oleh Rasul. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Satu bentuk perlakuan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu bentuk perlakuan lagi diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni. Kan gitu. Jadi posisi kita tinggal pilih aja. Nggak perlu kita ingat ini riwayat siapa. Tapi kalaupun kita ingat, nggak perlu di setiap kali kita bertayamum kita ingat, nggak perlu. Itu cukup sebagai bahan kita atau dalil. Ketika ditanya orang, kasano lah bagi mertayamum, oh udah bagi biasana kami soh musiku bagi Darul Qutni daigo. Contoh, Darul Qutni berjumpa dengan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sementara Darul Qutni tadi sampai siku. Lo mau cara bertayamum beda mah? Bagian nolak bena, bagian-bagian lo putar-putar nak. Darul Qutni tadi berjumpa dengan yang menggunakan hadis riwayat Muslim, beda pula. Muslim sekali tepuk aja, ya kan? Tangan di luar, baru muka. Datang Muslim ketemu pula sama yang mengamalkan Bukhari. Ya kasanola beda. Kami tangan ngojolon, kasa ko muka jolon. Ina. Jadi sebagai rujukan kita atau dalil bagi kita ketika ada orang yang mungkin heran kenapa kasanola beda. Kasanola beda. Kasanola kami tangan ngojolon baru muka. Ko muka nola jolon baru tangan. Jadi sampaikan, oh
Kenapa kami seperti ini? Ini terdapat di hadis riwayat Bukhari. Ka sahabat kami bagian N terdapat di hadis riwayat Muslim. Ka sanola sampai siku N hadis riwayat Darul Qutni. Jadi begini, asal ulang kita dan kita tengok ada yang berbeda dengan pengamalan kita, ahen, salah hen. Terus hati. Oh sesat en, terosen, kan gitu kan? Nanti intinya perlu ilmu itu diketahui nih mau. Iya. Jadi untuk periwayat-periwayatnya itu hanya sekedar sebagai bahan kita untuk rujukan dalil. Jadi masalah kita mau pakai yang mana, silahkan. Mau yang sampai sini, kenapa sampai di sini? Ya, karena mereka mengambil dalil qiyas. Dalil qiyas kan di situ kan famsahu bi wujuhakum wa aydikum min. Ya kan? Wa aydikum minhu. Jadi di situ disebutkan tanganmu. Kalau wudu kan famsahu bi wujuhikum wa aydikum ilal marafiq. Lot ilal marafiq nah. Jadi ilal marafiq itu langsung arti marafiq itu sampai siku. Sementara dalam ayat yang lain khusus tayamum dalot idokun sampai ilal marafiq. Hanya sekedar famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Wa aydiyakum minhu. Jadi diambil orang itulah cara menjelaskan wa aydiyakum minhu itu dari kias tentang orang yang mencuri dipotong tangannya. Jadi orang mencuri di Arab sana dipotong tangannya hanya sampai di pergelangan. Makanya kalau kita lihat orang yang nggak ada tangannya sampai pergelangan itu salah satu itulah kerjaannya di Arab sana. Jadi nggak dipotong sampai sini, tapi dipotong sampai pergelangan. Potonglah tangannya kata Rasulullah. Dipotong orang itu sampai sini. Itulah dikiaskan orang itu. Tayamum pun ini tidak dijelaskan ilal marafiq. Makanya kami mengambil kesimpulan sampai ke batas tangan. Itulah dia. Sementara Darul Qutni tadi sudah jelas memang. Sudah dibilangnya langsung sampai siku. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Ya. Tadi kalau nggak ketemu air atau air minum kan, itu boleh kita tayamum. Nah, masalahnya kalau airnya banyak, tapi dijual. Nah, apakah kita boleh tayamum atau kita beli saja kalau punya uang atau gimana? Satu. Yang itu dulu satu. Ya. Baru? Yang kalau yang kedua kan famsahu wujuhakum itu di dalilnya tentang wudhu seperti itu. Famsahu wujuhakum juga ada juga di dalilnya tentang tayamum. Nah, pertanyaannya dan praktek yang Ustadz sampaikan tadi kan semua kan dihusap. Famsahu itu kan dihusap. Nah, bagaimana dengan wudhu yang disiram saja nggak dihusap? Apakah itu wudhu yang benar atau salah? Karena penggunaan famsahu itu kan secara maknanya bukan disiram tapi dihusap. Nah, itu. Kalau air itu ada, walaupun harus membeli, maka wajib beli. Kalau ada uang. Ya, kalau ada uang. Kalau ada uang. Tapi itu bisa nanti kita kiaskan dengan ada air tapi susah mendapatkannya. Kan tadi yang kedua kan itu. Yang pertama tak ada air atau ada air tapi susah mendapatkannya. Bisa jadi seperti itu. Lo memang lain tapi kena menokor. Malah lo kepeng ya tentulah itu okor. Malah udah lo kepeng berarti kan masuk bisa dikategorikan susah untuk mendapatkannya. Karena udah lo kepeng. Nah itu konono lain 200.000 sada botol Nina. 5.000 per lot. 5.000 per lot. Apalagi 200.000 berarti susah untuk 200.000 tapi ada yang ada ongkos. mendapatkannya. Itu yang pertama. Baru yang kedua, wudu tidak bisa main siram. Mandi wajib pun disiram dia harus diratakan.
Jadi wudhu mah bisa siram. Asal-asal gini aja nggak bisa, apalagi asal-asal gini. Asal-asal gini pun nggak bisa. Asal contoh air ngalir, kita main gini-gini aja. 1, 2, 3, nggak bisa. Karena bisa jadi ada kulit yang tak tersentuh air. Makanya kita disuruh wamsahu biwujuhikum wa aidikum. Usaplah wajahmu dan tanganmu ilal marafiq, sampai pusing. Jadi nggak bisa seperti main-main, ada aturannya. Apalagi sepak-sepak aja ya. Apalagi sepak-sepak aja gini, nah nggak bisa. Yang dipikirnya yang penting kena air. Sementara kena air dan harus merata. Bahkan Rasulullah SAW itu Gosok-gosok. menggosok-gosok. Ada lagi bahasa yang selain menggosok-gosok. Menyela. Menyela-nyela. Menyela-nyela. Bahasa papanya harus deges mu ya. Harus digeges. Kontak mau. Atau geges. Malah seperti itu. Kalau bahasa Kristri kan kontak mau langsung. Tapi seperti itulah dia. Silakan yang lain kalau ada. Kalau tak ada, biar kita cukupkan. Ini sekarang 5 menit lagi jam 9. Contoh nih Ustaz. Ah. Nah, di perjalanan kita Ya. harus tayamum kan gitu. Kalau pas kita sudah buang angin, tayamumnya itu kayak mana? Enggak hanya cukup yang itu tadi. Batal. Kan tadi dibilang Yang yang membatalkan tayamum adalah semua yang membatalkan wudhu. Berarti batal. Batal. Ini contoh gini kan kita mau sholat, Iya, kita dapat air, iya, buang angin mau kita iya. lakukan tayamum. Ya batal. Oh, gini udah maksudnya. toh. Nah, Dia pertama sudah berwudhu dengan air. Tiba-tiba naik mobil. Di perjalanan batal wudhunya tadi. Batal. Batal lah. Maka ya solusinya tayamum kalau tak mendapatkan air. Nah, contoh baginda ini, merudu ia isapunai, ngoi pesan mobil datra, barang pas. Merudu ia isapunai, katena laku Iya, contoh tembaklah dia. laku sholat subuh dengan wudhu pakai air ndai, katena. Begitu naik dia ke dalam mobil, sampai di Sumbul, keluar angin itu, piut, piut katanya kan, keluar angin. Pas dah di Sumbul tadi, pas juga dah dalam mobil, tak ada, kita dapat air. Maka solusinya adalah tayamum. Pakailah, mau di baju kawan pun bisa, mau di kursi bangku penumpang lain juga bisa, tepuk dia. Tapi kalau seandainya ada air, wajib dia menggunakan air. Cuman kan udah mah mungkin. Ulang masih lah, maluk mulai lah radiator panas. Aku Oh, ada lo memang bagi tayo, lo aku ay nah. Tapi kan udah mungkin mobilino lah kita basahi. Oh aku lagi. nah kalau lo pihak gua harus pakai air kita berwudhu kan katong mah. Orang mungkin motor ini kan. Takut Indonesia berwuduk kita kan. Ah. Rupanya indang-indang itulah yang duduk samping awak terus sampai habis waktu. Kayak mana pula itu. Sekarang kan udah eksekutif. 11 penumpang, jadi adanya jarak di sini. Kecuali ini sengaja aku rapat. Ini Ini ya mah ceritanya. Atau bisa juga dibilang stabilinang, stabiliturang, Pung. pung. Pinggir mau pung. Aku mau dari umpamana langsung aku mijok jas sekali ya. Bungkus mo dubo ini sapu tangan dibalkan mana ini motor. Oh, udah. Udah begini mau bantu. Berarti berarti Tambangan di mana begini. ini saya bagi pertanyaan. Ini Kan gua buang angin di berarti cukup bawa pelentayam kan bagi. Weh, Kan keraguan ku selamin kan. Bikin anu aku membasuh hadas kan. Oh, udah paling bahasa tong melayang. Ini mah tong ini masih aku kusul. Iya. Di contoh bagian Ustaz kan, contoh. Kalau menghadap bentar orang kan orang belakang ambil kiblat ini. Kalau sementara contoh mobil Mobil itu mengarah di kamu dah. dulu contoh. Sementara kiblat di JE. Apakah sah sholat di Juli? Sah. Karena kiblat kita dalam kendaraan sesuai arah Kepala motor. kendaraan. Iya. Karena perjalanan ini muti. Ingat Bila Gue niat iya tong. Ini tolong. Bila. Jadi
kecuali Apakah mobil, Allah itu niat kecuali posisi? mobilnya dalam posisi berhenti. Oh iya lah. Nah, kalau mobil dalam posisi berhenti, maka kita harus sesuai dengan kiblat. Nah, tapi kalau dalam kondisi mobil sedang berjalan, maka kiblat kita kemana arah mobil itu, kesitulah kita berkiblat. Ada lah istilahnya khusus niat misi. Enggak, Berarti. enggak niat khusus. Ya niatnya niat sholat. Ya. Aku niat tambahan misi. Nggak ada. Yang tahu. Jangan pula nanti kita tambah. Sengaja aku sholat subuh sesuai kepala mobil. Ingat tapi tenang. Tahu lah sesuai kemana arah Asal lebih mobil. detail Kemana dia. mobil. Ayo, Tom. Soal nanti nantang lo mana tak pelajari. Orang mungkin masih masuk mandiri. Orang betul soal mana tuh cara ini. Ya, nanti. Ya. Jadi memang harus sabar kita. Ya, betul. Nah, ini habis ini kita masih masuk ke najis dulu. Ya. Berapa macam? Najis ini berapa macam? Ada yang berat, ada yang Pembahasan ringan, tangan gue ada yang sedang. sedang. Minta yang melakukan sholat. Kayak ngetong. Jadi gue mendekati ya tong. Nah, dan bagaimana cara mensucikannya? Insya Allah panjang umur, lapang rezeki, Mudah rezeki. mudah rezeki. Nah, di malam Selasa yang akan datang kita akan membahas tentang najis. Insyaallah. Jadi saya rasa ada lagi? Cukup? Aku dulu. Jadi kalau cukup, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bapak-bapak sudah meluangkan waktunya untuk belajar ya. Sebagaimana banyak dalil yang mengatakan bahwasanya sesaat kita duduk di majelis ilmu ini lebih baik daripada sholat sunat. Luar biasa. Mampu Bapak sholat sunat segitu banyaknya? Sholat sunat rawatib aja pun kadang awak kerjakan. Beberapa hari itu. Digabung-gabung. Nah, ini katanya duduk sejenak aja. Nah, duduk kita nuntut ilmu. Bahkan malaikat itu dalam hadis yang lain tuh bertumpuk-tumpuk dari mulai bahu kita sampai ke arsy-Nya Allah. Tumpuk-tumpuk. Apa ngapain orang itu? Memohonkan ampun untuk kita. Nah, luar biasa. Asal niat kita betul-betul nuntut ilmu lah. Orang mau kena dan roh diri bakuni maya ke ustad ini. Nah, ini bahaya. Jangan bukan tuh di. Belajar kita sehat yang laga. Ya senang ya cari ustad ini. Iya nolak guru ya. Aku ini nolak anak-anak nolak guru nih lah kan. Tuhan mau diri pulang iya ini tuh. Lama pernah bahas sama kita. Ini nolak diri belajar ke anak-anak nih. Padahal ya yang namanya ilmu itu di mana letaknya di situ kita belajar. Nah, kan seperti itulah kira-kira. Makanya nggak ada salahnya orang tua belajar sama anak. Gue mau merasa guru bagi dosen-dosen tadi. Ini gue merasa guru. Iya mudah dia agak. Jangan ngaku dia. Muridnya kan gue lempur. Nah, lah. Tapi dia dosen kita. Insan gue merasa guru karena tuannya katanya. Gunakan lagi. Aku deh kuncinya. Apa itu? Alhamdulillah. Subhanallah. Lawan. Maka-maka.